wafa, wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali dars kita, pelajaran kita dari kitab Thalatsatul Ushul wa Adillatuha karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Dulu pernah saya bilang kalau mau ngafal bagus, siapa yang mau start? Sedikit-sedikit ya, jangan borongan. Kalau borongan nanti hilangnya borongan juga. Ada Mustar? Antum? Ya, silakan. Iya dari awal ya. Iya, peran dulu lah, per mukadimah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam rahimakallahu anna yajibu alaina ta'allumu akbari masail. Al-ula, al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatul islami bil adillah. As-saniyah al-amalu bih. As-salisah ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'ah as-sabru 'ala al-azafi. Wa dalil qawluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala Lau ma anzalallahu hujjatan ila khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babul ilmu qabla al-qawli wal amal. Wa dalilu qawluhu ta'ala in fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbi abadahu fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Ya, ahsanta, barakallahu fiik. Ya, sedikit-sedikit begitu nanti selesai pelajaran, selesai juga setoran gitu kan, insyaallah. Dan ini pelajarannya kan sepekan sekali, jadi ngafalnya 7 hari gitu kan, mudah kalau memang ada semangat. Kalau dulu kita belajar tiap hari, jadi tiap hari harus store. Nanti tiap pelajaran menuntut store semua, banyak yang harus distorkan. Kita telah selesaikan mukadimah yang kedua ya dari kitab Thalatsatul Ushul ini ya, jadi pembahasan terakhir tentang hakikat Islam atau makna Islam. Jadi Islam itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama taat, di sini urutan sini. Kemudian yang kedua tauhid, dan yang ketiga adalah wala wal bara. Ya, wala wal bara. Wala terhadap kaum mukminin, bara terhadap kaum kafirin dan fasikin. Kemudian untuk menambah keyakinan, saya tambahkan dalil-dalil seputar wala wal bara ya, untuk tambahan saja biar yakin kan. Orang itu 1 dalil bisa yakin, tapi kalau 1000 dalil lebih yakin lagi gitu. Di antaranya adalah surat Ali Imran ayat 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan dari selain kalian sebagai teman dekat. Jangan menjadikan teman dekat dari selain kalian, di mana mereka tidak henti-hentinya menginginkan kalian celaka. Jadi selain kalian maksudnya apa? Orang kafir. Jangan menjadikan mereka sebagai teman dekat, enggak boleh. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 51
Ini yang sempat diviralkan oleh Gubernur Jakarta dulu. Orang Islam malah nggak ngerti ada ayat begitu gitu. Dan ini ayat betul, ayat Quran. Dituduh ayat ini dipakai untuk politik, politisasi. Padahal ini memang ayat Quran dan ini berlaku untuk kehidupan kaum muslimin. Enggak cuma pas ada politik aja, memang begitu. Islam ini aturan Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Jangan kalian menjadikan Yahud dan Nasara sebagai wali-wali. Jangan menjadikan Yahud dan Nasara sebagai wali-wali. Apa wali maksudnya? Sudah kita jelaskan waktu itu makna wali itu ada dua makna ya. Diambil dari kata walayah atau wilayah. Walayah itu artinya mahabbah. Kalau wilayah artinya kekuasaan. Makanya di Indonesia jadi wilayah kekuasaan. Padahal wilayah artinya kekuasaan. Di Indonesia wilayah jadi apa? Area gitu. Area kekuasaan. Salah. Udah bergeser itu mananya. Aslinya wilayah artinya kekuasaan. Jadi wali diambil dari dua kata itu. Berarti wali kalau makna pertama mahabbah, mawaddah berarti kekasih. Wali adalah kekasih. Nah, kemudian kalau mana yang kedua, wali diambil dari kata wilayah, kekuasaan, berarti wali artinya penguasa. Seperti wali kota, penguasa kota. Wali kelas, penguasa kelas. Wali murid, penguasa murid. Nah, itu udah jadi bahasa Indonesia juga, wali, penguasa. Jadi itu udah bahasa Indonesia. Makanya dilihat di sini ayatnya. Jangan kalian jadikan Yahud dan Nasara sebagai wali. Enggak boleh jadi wali kota, wali desa, wali kecamatan, enggak boleh pokoknya. Enggak boleh jadi wali. Kalau yang dipimpin orang Islam. Kalau memimpin sesama mereka ya terserah gitu. Ini masalahnya di negara mayoritas Islam. Nah, boleh orang Yahudi dan Nasara menjadi pemimpin bagi orang Islam. Jadi aulia di sini mengandung dua makna itu, menjadi kekasih atau menjadi pemimpin. Nah, dulu di Quran terjemahan Departemen Agama itu ditulis di ayat ini ya, terjemahnya itu pemimpin. Tapi ada sebagian terjemahan Quran diselewengkan, diganti maknanya menjadi kekasih. Jadi ini bukan larangan mengambil Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin, cuma larangan menjadi kekasih gitu. Ya, itu tidak tepat ya, karena ini dua-duanya bisa masuk. Dua-duanya bisa masuk. Kalau memang menjadi kekasih saja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Seandainya maknanya kekasih doang, itu mimbabil aula namanya, dengan kias aulawi. Kalau jadi kekasih aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Kekasih sama pemimpin pengaruhnya lebih besar mana? Pemimpin. Ya, jelas nggak boleh. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Yahud sama Nasara pun saling menjadi wali di antara mereka ketika berhadapan dengan orang Islam. Makanya ada perkataan Soekarno dulu, ya perkataan manusia ya, bisa benar bisa salah, cuma ada satu poin yang saya garis bawahi. Beliau mengatakan kalau mau menjadi Kristen, jadilah Kristen, tapi jangan menjadi Yahudi. Saya sampai mikir itu kok bisa gitu ya. Ini setelah beliau sebelumnya mengatakan kalau mau jadi Islam, jadilah Islam, jangan jadi Arab. Kalau mau jadi Hindu, jadilah Hindu, jangan jadi India. Tapi berikutnya, kalau mau jadi Kristen, jadilah Kristen, tapi jangan jadi Yahudi. Loh, apa hubungannya? Sempat bingung kita. Memang dua agama berbeda. Kristen bukan Yahudi, Yahudi bukan Kristen, bahkan dulu bermusuhan. Tapi memang ketika kita telusuri lebih jauh, Yahud dengan Nasara ini kerjasama ketika berhubungan dengan Islam, ketika berlawanan dengan umat Islam. Mereka bersatu. Yang sejatinya ya, orang Nasara itu merupakan
alat bagi orang Yahudi, karena Yahudi itu minoritas dari dulu, sedikit jumlah mereka, tapi mereka otak semua gitu. Mereka orang-orang cerdas, jadi bisa menguasai dunia walaupun segelintir otak, segelintir orang. Maka orang Nasara itu hanya menjadi kaki tangannya orang-orang Yahudi ya. Kemudian jadi jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasara sebagai wali, karena sebagian mereka menjadi wali. Nah ini juga ayat ini menegaskan Yahudi dan Nasara bisa menjadi wali di antara mereka. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Karena siapa yang wala terhadap mereka di antara kalian, berarti dia termasuk bagian dari mereka. Ini hukum dari Allah nih. Allah yang menghukumi orang yang mencintai Yahud atau bahkan menjadikan mereka sebagai pemimpinnya, itu bukan orang Islam lagi. Itu termasuk golongan mereka. Begitu kata Allah. Dan inilah yang disebut dengan munafik. Kalau orang ngaku Islam tapi membela orang kafir, itu munafik. Dan ini di zaman medsos ini banyak kita temui ya, di medsos orang-orang yang begitu lantangnya membela orang kafir tapi begitu garangnya memusuhi orang Islam, tapi dia muslim. Dan ada yang namanya titik-titik muslim di YouTube. Hari-hari ngeritikin Islam, hari-hari bela orang kafir ya, naudzubillah min dzalik. Namanya muslim. Innallaha la yahdil qaumad dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kaum yang zalim. Ya sudah, mereka orang zalim, Allah enggak beri hidayah, terserah mereka. Orang enggak mau mengikuti ajaran Rasulullah, enggak mau mengingkari atau enggak mau mengamalkan ayat seperti ini, ya sudah, Allah enggak beri hidayah kepada orang yang zalim. Nah, ayat ini paling ditakuti orang Yahudi dan Nasara sebenarnya. Makanya ya, kemarin Gubernur Jakarta waktu itu mencoba untuk menyerang orang Islam yang pakai ayat ini. Nah ini hak orang Islam pakai ayat ini gitu, bukan hak politikus saja ini. Kalau ayat ini digembar-gemborkan di masjid, ya hak orang Islam. Kalau orang Islam bilang jangan pilih orang Yahudi dan Nasara karena ini dilarang oleh Allah dalam ayat ini bukan politik praktis di masjid, bukan. Ini politik Islam dan ini Al-Quran. Kita ngajarkan tafsir. Mereka mau nyalahkan orang belajar Quran gitu. Kita di negeri Islam nih, negara mayoritas Islam, masa kita dilarang untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing? Itu kan dilindungi undang-undang ya. Jadi ya itulah yang kadang-kadang orang itu nggak bisa membedakan mana politik praktis, mana politik syariah. Ini politik syariah yang harus diajarkan kepada umat Islam. Kemudian dalam Al-Maidah ayat 57 ya, beberapa ayat setelah yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina takhadu dinakum huzwan wa la'iban. Jangan kalian menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai candaan dan mainan. Siapa yang suka membuat Islam sebagai candaan dan mainan? Orang kafir. Yahudi dan Nasara sering melecehkan Islam, bahkan sekarang orang Islam ikut-ikutan ya, menjadikan agama sebagai bahan candaan. Kalau ada pelawak berani menjadikan materi lawakannya itu Islam, itu kafir ya. Naudzubillah min dzalik. Enggak bisa agama jadi bahan candaan, hanya melecehkan aturan-aturan dalam Islam ya. Berbicara tentang neraka, ketawa-ketawa, ini enggak boleh, ini pelecehan terhadap Islam ya. Naudzubillah min dzalik. Iya, yang nonton pun bisa termasuk karena dia ridho kan. Karena orang menonton, menyaksikan tayangan kufur, dia ridho dengan kekufuran, bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Ini hukum umum ya, bukan kemudian kita terapkan satu persatu orang itu telah kafir gitu, tidak. Ini hukum secara umum, bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Karena ayat yang berkaitan tentang mengolok-olok itu di Al-Quran itu, di At-Taubah itu ya, ayat 65-66 itu Allah mengkafirkan semuanya, padahal yang mengolok-olok cuma satu, yang lainnya cuma ikut tertawa.
itu dikafirkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak dikafirkan yang mengingkari, yang kemudian datang kepada Rasulullah ingin menyampaikan kejadian itu yang tidak dikafirkan. Kemudian minal ladina utul kitab, yaitu dari orang-orang yang telah diberi Alkitab, itu yang disebut kemudian ahli kitab. Ahli kitab itu adalah Yahud dan Nasoro. Semua orang yang menasabkan diri kepada agama Yahud dan Nasoro itu namanya ahli kitab, walaupun nggak ahli, ya pokoknya ahli. Ahli dalam bahasa Arab tuh nggak seperti bahasa kita ya. Ahli dalam bahasa Indonesia, padahal dari bahasa Arab juga kan sudah bergeser juga maknanya. Ahli dalam bahasa Indonesia artinya pakar. Kalau ahli dalam bahasa Arab nggak harus pakar. Khosoh artinya ahli itu yang punya kekhususan. Seperti misalnya istri itu dalam bahasa Arab disebut ahliku, itu istri maksudnya. Keluarga juga ahli, makanya ahlul bait itu ahlul bait aslinya dari kata ahlu menjadi haknya diganti menjadi alif menjadi alu, panjang a-nya ahlu menjadi alu. Jadi itu bukan pakar, itu cuma keluarga gitu. Jadi ahlu dalam bahasa Arab itu bisa bermakna pengikut, bisa bermakna orang yang spesial, yang dekat, dan seterusnya. Makanya ahli kitab artinya orang yang menasabkan diri kepada Alkitab yang pernah diturunkan oleh Allah, yaitu Taurat dan Injil. Jadi dari kalangan ahli kitab, orang yang suka mengolok-olok agama Islam, jangan jadikan mereka sebagai apa? Wali. Jangan mereka menjadi wali. Min qablikum wal kuffara auliya. Nah ini maf'ul bih yang keduanya di bagian akhir nih. Jadi jangan kalian menjadikan orang-orang ini panjang baru jadikan apa? Auliya, menjadi wali. Enggak boleh. Ya, jadi orang-orang kafir sebelum kalian. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, dan bertakwalah kepada Allah jika kalian memang benar-benar beriman. Berarti kalau orang ngaku beriman tapi nggak bertakwa, bisa jadi nggak benar-benar beriman. Jadi syarat orang dikatakan benar-benar beriman adalah bertakwa. Ayat berikutnya surat At-Taubah 23-24. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu aba'akum, jangan kalian jadikan bapak-bapak kalian, wa ikhwanakum, saudara-saudara kalian, auliya'a, sebagai kekasih-kekasih, inistahabbul kufra 'alal iman, jika mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Jadi ketika mereka enggak mau masuk Islam, jangan dicintai lagi. Wa man yatawallahu minkum fa ulaika humuz zalimun, maka siapa yang wala kepada mereka di antara kalian berarti mereka telah zalim. Qul, katakan wahai Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang telah kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, dan tempat tinggal yang kalian ridhoi. Jika semua itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad di jalan Allah. Nah ini konsekuensinya ya. Orang kalau lebih mencintai dunia itu nggak mau jihad. Orang berani jihad itu ketika sudah berani menanggalkan cinta dunia. Tapi nggak semua juga ya. Orang sudah jihad masih cinta dunia, ada yang cuma karena ingin ghanimah atau ingin upah atau ingin dipuji sebagai pahlawan, ya, pemberani dan seterusnya, berarti masih belum di jalan Allah sebenarnya. Maka apa? Jika itu lebih diutamakan daripada Allah, Rasulnya, dan jihad, maka apa kata Allah? Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah datangkan urusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak beri hidayah kepada kaum yang fasik.
Jadi ini ancaman yang tidak jelas ancamannya, makanya ancaman yang paling menyeramkan ya. Nggak dibilang begini apa ancamannya nggak tahu, cuma tunggulah sampai Allah datangkan perkaranya atau urusannya. Kemudian ayat yang lain, surat Al-Mumtahanah ayat 4, Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun, sungguh telah ada bagi kalian teladan yang bagus fi Ibrahim, pada Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad semuanya diperintahkan untuk mengikuti teladan yang bagus, yaitu Ibrahim alaihissalam. Waladina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau. Idh qalu, ketika mereka berkata liqaumihim, kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sungguh kami berlepas diri dari kalian, kami barok terhadap kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan juga kami barok terhadap apa yang kalian sembah dari selain Allah. Kafarna bikum, kami kafir terhadap kalian. Jadi enggak masalah kita bilang saya kafir gitu. Kata-kata saya kafir ini enggak masalah, tergantung apa objeknya gitu. Saya kafir terhadap agama kalian, ya harus. Jadi ungkapan kafir itu bukan celaan sebenarnya. Ya ketika Allah memanggil orang yang belum beriman sebagai orang kafir, itu bukan celaan. Ya ayyuhalladzina kafaru, qul ya ayyuhalladzina kafaru, katakan wahai orang-orang yang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun gitu. Katakan wahai orang-orang yang kafir. Itu bukan celaan. Itu panggilan yang jujur apa adanya, sesuai kenyataan. Apa kenyataan kafir? Kafir itu artinya orang yang masih menutup diri, belum mau beriman. Kan sopan banget. Wahai orang-orang yang menutup diri. Sopan kan? Coba bandingkan dengan mereka memanggil orang yang belum mengikut agama mereka sebagai domba-domba yang sesat. Ya, udah dibilang domba, sesat lagi. Domba enggak sesat aja udah pelecehan ini juga. Jadi kita enggak diajarkan untuk mencela orang kafir. Allah enggak mencela orang kafir. Ayat itu enggak mencela orang kafir. Kafir itu kata yang masih halus. Ya. Wahai orang kafir itu pujian, maksudnya masih wajar gitu, bukan celaan gitu. Pujian juga bukan ya. Artinya bukan celaan. Dan kita pun diperintahkan untuk kafir. Kata Allah, "Wa waman yakfur bitaghuti wa yu'min billah." Siapa yang kafir kepada tauhid dan beriman kepada Allah. Kita ini disuruh gitu, disuruh kafir kepada tauhid. Jadi kalau mereka bilang kamu kafir, betul saya kafir. Saya suka menjadi orang kafir. Tapi kafir gimana? Kafir terhadap tauhid, kafir terhadap sesembahan kalian, terhadap agama kalian. Nah itu tidak masalah. Jadi kata kafir itu bukan celaan. Kemudian wa bada bainana kafarna bikum, kami kafir kepada kalian. Jadi bisa kafir kepada orang juga bisa ya. Kafir itu artinya mengingkari, tidak mau menerima gitu. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu, dan jelaslah atau nampaklah sekarang antara kami dengan kalian permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, abadan, selamanya, hatta, sampai ada limitnya, sampai kalian beriman kepada Allah semata, hatta tu'minu billahi wahdah. Kalau kalian sudah beriman ya permusuhan selesai. Nah inilah ajaran Islam ya, ajaran yang sangat agung. Kebencian itu tidak kebencian mutlak ya, cinta juga bukan cinta mutlak kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluk Allah yang sempurna. Kalau benci mutlak artinya enggak akan pernah terbuka hati sama sekali, ini tidak dibenarkan juga, karena orang yang kafir bisa jadi masuk Islam, maka kita harus mencintainya. Walaupun dulu bencinya kayak apa, tapi sekarang menjadi kekasih. Sebagaimana dulu Umar misalnya atau sahabat yang lain mengatakan, dulu wajah yang paling aku benci adalah Muhammad, tapi sekarang wajah yang paling aku cintai adalah wajah Muhammad. Jadi berubah, cinta itu bisa berubah. Ya, kita masuk pada mukadimah yang ketiga. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, i'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'ati, semoga Allah membimbingmu kepada ketaatan kepadanya. Apa maksudnya arsyada? Arsyada dari kata irsyad. Irsyad itu dari kata rusydu.
Ya, rusdu itu artinya istiqomah ala thariqil haq, istiqomah di atas jalan yang benar. Jadi rusdu itu apa? Istiqomah di atas jalan yang benar. Nah, berarti irsyad artinya bimbingan agar istiqomah di atas jalan yang benar. Arsyadakallahu li ta'ati, semoga Allah membimbingmu untuk istiqomah di atas jalan yang benar, li ta'atihi, untuk mentaatinya. Untuk mentaatinya. Ta'ah artinya apa? Apa? Patuh, mengikuti apa yang dikehendaki siapa? Allah. Ya, hampir. Ta'ah itu muwafaqatul amr. Taat itu menyesuaikan perintah atau mencocoki perintah. Ini agar mencakup makna taat yang lengkap ya. Karena taat itu lawannya ada dua. Jadi muwafaqatul amr, menyesuaikan perintah. Kalau ada orang yang diperintah kemudian dia tidak mau melakukan, berarti dia menyelisih perintah, yaitu tidak taat. Nah, itu namanya maksiat. Maksiat itu berarti apa? Tidak menyesuaikan perintah, atau mukhalafatul amr, menyelisih perintah. Itu namanya maksiat. Nah, kemudian ada juga orang yang diperintah dia manut nurut, tapi dalam melakukannya tidak sesuai dengan yang diajarkan. Disuruh sholat, iya sholat, tapi cara sholatnya nggak sesuai yang dituntunkan. Ini juga tidak taat. Ini namanya bid'ah. Jadi taat lawannya ada dua, maksiat dan bid'ah. Nah, terlalu banyak orang yang menganggap bahwasanya orang sholat kok disalahin. Sampai penceramah terkenal itu dari Sulawesi lagi viral juga, mengatakan orang sekarang, anak-anak muda ini terutama, suka ngafir-ngafirin orang. Masa bikin pengajian judulnya 140 sekian kesalahan dalam sholat. Masa orang sholat salah? Ini ustadz ngomongnya kayak gitu. Jadi gimana menyesatkan umat? Nah, yang salah itu yang gak sholat. Masa orang sholat salah gitu? Ya Allah, Masya Allah, ini penyesatan ini. Penyesatan terhadap umat. Ya, seakan-akan orang sholat itu gak bisa salah gitu. Ya, itu orang yang memang gak betul-betul gak mau menerima kata bid'ah. Itu biasanya begitu. Ya, orang sholat kok disalahin? Ya gimana, gak sesuai perintah Rasul, gak sesuai ajaran Rasul, masa gak kita katakan salah? Dan Rasul udah bilang dari dulu, sudah mengajarkan cara sholat yang betul, dan memerintahkan juga shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Dan ulama dari dulu turun temurun, gak cuma sekarang aja, gak cuma para pemuda saja yang dibilang itu, yang suka nyalah-nyalahin itu. Ulama dari dulu sudah membuat kitab banyak ya tentang koreksi tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat, karena tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Iya, dia sholat, memang sholat itu juga melaksanakan perintah sudah betul, tapi ketika melakukannya nggak sesuai yang diperintahkan, itu masih belum taat. Ya, taat itu nggak cuma melakukan perintah, nggak cuma itu. Ya, makanya kalau apa itu taat? Melakukan perintah, menyesuaikan perintah, belum. Kalau sekedar melakukan perintah belum, harus menyesuaikan. Kalau menyesuaikan sudah sesuai betul-betul ya, menyesuaikan atau mencocoki perintah, itu taat. Jadi kalau melakukan saja belum. Seperti ibaratnya orang tua nyuruh anak misalnya, nak, belikan bapak, jangan rokok ya, rokok nggak boleh. Belikan bapak kopi pahit. Terus dia beli kopi, pas diminum kok manis, marah nggak bapaknya? Iya, marah loh. Ini loh, itu kan kopi. Iya memang kopi, tapi kan nggak sesuai yang diperintahkan.
Nah begitu gambarannya. Itu anak mungkin nggak terlalu marah. Kalau yang disuruh itu pembantu, kalau yang disuruh itu budak, marah itu bisa dipecat. Kalau budak dipecat enak ya, dimerdekakan gitu. Cuma bisa dihukum gitu loh maksudnya. Ya itulah gambarannya orang yang menjalankan agama tapi tidak sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah, itu hakikatnya masih bermaksiat. Bid'ah itu juga maksiat gitu, masih durhaka kepada Allah ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama ini tidak cuma yang penting melakukan, bukan. Jadi masih sering mereka menggunakan analogi begitu. Nah daripada maksiat bid'ah itu juga maksiat gitu. Makanya harus dipahami, dikaji. Sudah jadi penceramah kemana-mana, tarifnya pun nggak murah, tapi menyesatkan umat ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya Hanifiyah itu dari kata hanaf, artinya condong. Hanifiyah secara istilah artinya apa? Condong dari kesyirikan, dan menuju kepada keikhlasan. Itulah Hanifiyah. Condong dari kesyirikan menuju kepada keikhlasan. Jadi i'lam, ketahuilah, apa yang perlu diketahui, bahwasanya Hanifiyah millata Ibrahim. Nah ini millata Ibrahim bukan khobar dari anna, dia masih badal dari Hanifiyah. Maksudnya belum ada keterangan di situ ya, belum ada khobar, belum ada predikat, masih badal ya, kata pengganti saja. Hanifiyah yaitu millata Ibrahim, yang dia itu adalah millata Ibrahim. Apa itu millata Ibrahim? Agama Ibrahim. Milah itu apa? Milah itu artinya ya thariqah dini ya. Jadi bahasa kita agama, thariqah dini, jalan beragama ya, jadi agama itu milah. Jadi milah itu thariqah, jalan, aliran juga bisa, aliran agama itu milah. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti aliran agamanya Ibrahim alaihissalam. Jadi millata Ibrahim berarti agama yang dilalui atau diikuti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim ini nabi yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersama Nabi Muhammad digelari sebagai Khalilullah atau Khalilur Rahman. Khalilnya Ar-Rahman. Khalil itu kekasih, wali juga kekasih. Habib juga kekasih. Tapi masing-masing memiliki tingkatan yang berbeda. Tingkat cinta yang paling tinggi adalah khullah. Maka orang yang dicintai dengan khullah namanya Khalil. Itulah tingkat kekasih yang paling tinggi. Allah punya Khalil cuma dua, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Ini keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Muhammad banyak dalam ayat diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Ini luar biasa ya keutamaan Nabi Ibrahim. Sebagian ulama menyebut beliau sebagai bapak tauhid ya, padahal semua nabi mengajarkan tauhid, cuma memang dakwah beliau yang bercirikan tauhid sangat kentara sampai Nabi disuruh mengikuti Ibrahim. Ya, Nabi Muhammad disuruh mengikuti Nabi Ibrahim. Kemudian juga beliau digelari sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, padahal ada nabi sebelum Nabi Ibrahim, cuma maksudnya bapak Anbiya adalah nabi-nabi yang ada setelah Nabi Ibrahim semua adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Enggak ada yang enggak. Ini menunjukkan beliau adalah orang yang sangat mulia yang keluar dari keturunan beliau para nabi. Jadi banyak sekali di Quran ya Allah memerintahkan nabi kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim ya, untuk meneladani beliau. Kemudian apa itu milah Ibrahim atau apa itu Hanifiyah? Nah ini baru predikatnya di sini, yaitu adalah
anta'budallaha wahdahu, kamu beribadah kepada Allah semata, mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan baginya ad-din. Nah, ad-din di sini artinya apa? Enggak, ketaatan ya. Jadi din ada dua makna ya, jaza sama ta'ah. Jadi balasan sama ketaatan, tapi di sini artinya ketaatan. Jadi mengikhlaskan untuk Allah ketaatan. Mengikhlaskan artinya memurnikan. Jadi biar betul-betul viral nih kata-kata ini, mendarah daging, tidak lagi menggunakan kata ikhlas untuk kata ganti rela ya. Ini salah kaprah di bahasa kita, ini bahaya. Karena banyak orang merasa ikhlas padahal belum ikhlas. Karena cuma rela saja. Kalau rela itu belum tentu ikhlas. Ya. Rela karena dipuji orang ya rela gitu. Tapi itu enggak ikhlas. Jadi ikhlas itu betul-betul bebas dari syirik ya. Murni dari kesyirikan, itulah ikhlas. Kemudian anta'budallah, jadi beribadah kepada Allah. Kamu beribadah kepada Allah. Maka ibadah itu memiliki dua makna ya. Ibadah memiliki dua makna. Ada makna umum dan ada makna khusus yang kedua. Makna umum dari ibadah adalah at-tadallul lillah, merendahkan diri kepada Allah dengan penuh rasa cinta dan pengagungan. Merendahkan diri kepada Allah dengan penuh rasa cinta dan pengagungan, dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itulah ibadah. Jadi merendahkan diri kepada Allah dengan penuh rasa cinta dan pengagungan, dengan melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Itu makna ibadah secara umum. Adapun makna ibadah secara khusus, dan ini perincian dari yang umum tadi gitu, biar jelas apa saja itu ibadah gitu. Maka ibadah adalah seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Ini penting untuk dihafalin definisi ibadah ini. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhai Allah. Sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhai Allah, minal aqwali wal a'mali, berupa ucapan dan perbuatan yang lahir maupun batin. Ini diperjelas ya biar lengkap. Ini definisi ibadah ya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Nah, ini kalau bisa dihafal bagus ini ya, teman hafal nih.
Kalau nggak bisa Arabnya, Indonesianya lah tadi terjemahannya. Maka ini bisa dirinci ibadah. Ini ada min namanya. Ini min tafsiriyah. Sebenarnya definisi ibadah sampai di sini udah bisa. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya. Apapun yang dicintai Allah, diridhai Allah itu ibadah. Gitu maksudnya. Ya. Baik. Baru kemudian dirinci di sini berupa ucapan, perbuatan, lahir, batin. Udah berapa berarti? 4. 1, 2, 3, 4 gitu. 2. Hah? 2. Ada 2. Apa itu? Ucapan dan perbuatan. Ucapan, perbuatan. Terus? Kalau ada batin. Nah, iya betul 4, tapi 4-nya bukan 2 tambah 2 ya, tapi 2 kali 2. Jadi akwal zahir dan akwal batin, kemudian akwal zahir dan akwal batin. Jadi dengan itu menjadi 4. Dibalikan, bukan ditambahkan. Jadi kalau begitu ada antum rinci sekarang, tulis kecil, jadi antum tulis saja. Sekarang ibadah terdiri dari 4 bagian. Ibadah terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, ucapan dohir. Apa contohnya? Syahadat. Apalagi? Berdoa, berzikir, membaca Quran. Apalagi? Azan, salawat, apa? Salam, nasihat, ngajar, membaca harus ngucapin ya. Iya. Membaca nggak pakai mulut bisa? Membaca. Ya, jadi itu ibadah yang berupa ucapan yang dohir. Dohir itu artinya pakai mulut. Sekarang yang kedua, ucapan batin. Ucapan batin, apa contohnya? Niat. Apalagi? Apa? Ilmu. Ya, 2 saja. Ucapan batin itu 2, niat dan ilmu. Jadi orang punya ilmu itu batinnya berbicara. Mau ngambil, nggak boleh itu. Punya ilmu bisa bilang nggak boleh. Kalau orang nggak tahu, yes, santap aja langsung gitu kan. Jadi batinnya berbicara. Kalau orang punya ilmu, batin akan mengarahkan dia. Itu ilmu. Kalau batinnya penuh dengan ilmu, hidupnya terarah. Kalau batinnya kosong dari ilmu, hidupnya nggak jelas arahnya, ngawur. Kemudian yang ketiga, af'al dhahirah, perbuatan yang dohir. Apa contohnya? Sholat. Itu ibadah dohir yang paling utama, sholat. Setelah syahadat tentunya ya. Setelah syahadat sholat. Kemudian saum, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian jihad, kemudian dakwah ya. Dakwah itu bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan. Nah, kemudian yang af'al batinah, ini yang banyak kaum muslimin nggak tahu. Banyak sekali orang Islam nggak ngerti. Nah, itu yang alhamdulillah di kitab salah satu usul ini diperbanyak contoh itu. Ya. Jadi contoh ibadah yang batin ini dicontohkan banyak di sini.
nanti di bab berikutnya. Jadi dari unsur dohir dan batin, dohir sama batin mana lebih penting? Batin lebih penting. Dan kenyataan yang terjadi di masyarakat, mereka lebih mementingkan dohir. Sholat gitu, tapi tanpa batin itu nggak maksimal sholatnya. Makanya nggak sedikit orang sholat cuma pamer. Makanya nggak sedikit orang itu ada nifak dalam hatinya karena ibadahnya nggak pakai hati gitu. Nah itu bahayanya orang nggak belajar. Orang kalau nggak belajar itu bisa otomatis sesat. Ya, kalau orang ingin selamat itu harus dengan ilmu. Nah itu perincian dari macam-macam ibadah ya. Adapun atau disebutkan aja ya yang contoh yang perbuatan yang batin seperti ikhlas. Jadi ikhlas dengan niat beda ya. Ikhlas bagian dari niat bisa, atau niat bagian dari ikhlas juga bisa ya, karena makna ikhlas itu macam-macam. Yang jelas ikhlas itu lebih kepada tujuan ibadah untuk Allah, itulah ikhlas. Kalau niat kan bisa ada fungsi lain seperti untuk membedakan antara ibadah dengan adat, membedakan ibadah yang satu dengan yang lainnya, yaitu niat. Jadi kalau ikhlas itu bukan ucapan, ikhlas itu perbuatan. Makanya orang bilang saya ikhlas, nah itu belum tentu. Ucapannya saja bilang ikhlas, tapi batinnya itulah yang menentukan, Allah yang tahu. Bahkan kalau orang mengatakan saya ikhlas agar orang lain tahu kalau saya ikhlas, itu berarti tidak ikhlas. Karena keikhlasan itu nggak boleh dikasih tahu. Keikhlasan itu murni untuk Allah. Kalau untuk orang udah nggak ikhlas lagi ya. Berat ikhlas itu, kalau antum tahu belajar tentang ikhlas itu paling berat belajar tentang ikhlas. Kemudian contoh amal batin yang lain, cinta, takut, harapan, tawakal, dan lain-lain. Nanti akan dicontohkan banyak ya. Itu ibadah-ibadah itu rata-rata kaum muslimin tidak tahu. Ada kitab bagus sekali ya, Madarijus Salikin. Antum bacalah itu kitab, bagus sekali. Terjemahannya banyak. Madarijus Salikin. Madarijus tahapan-tahapan salikin, orang yang berjalan. Tahapan-tahapan orang yang berjalan menuju Allah. Di situ disebutkan ibadah-ibadah batin banyak sekali. Ya, banyak sekali ibadah batin. Biar kita tahu bisa beribadah pakai batin, gak cuma dohirnya doang, gak cuma perkara dohir kemudian tanpa batin itu sia-sia ya. Amalan kita kalau enggak disertai batin itu sia-sia, karena batin itu pondasi, sementara lahir ini cuma cabang. Bisa dibayangkan bagaimana ada cabang gak ada pokoknya, ya mati gitu. Anta'budallaha wahdah, kamu beribadah kepada Allah semata, tadi di matanya ya. Mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan baginya ketaatan. Nah, mukhlison ini adalah bagian dari ibadah yang paling utama. Ikhlas itu adalah bagian dari ibadah yang paling penting. Gak ada gunanya orang memperbanyak ibadah kalau tidak ikhlas. Ya, sedikit atau banyak ibadah tanpa ikhlas itu gak ada gunanya semua. Maka ikhlas ini adalah kunci dari diterimanya ibadah yang paling penting. Kunci paling penting itu keikhlasan. Baru kunci kedua ittiba, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata mu'allif rahimahullah taala, wa bidzalika, dan dengan itulah, apa itu? Hanifiyah atau millata Ibrahim tadi, yaitu anta'budallaha mukhlishan lahuddin. Amarallahu jami'an nasi, Allah memerintahkan semua manusia. Allah memerintahkan semua manusia untuk itu, bukan untuk yang lain. Kita ini diperintah oleh Allah untuk bertauhid, untuk ikhlas.
wa khalaqahum laha, bahkan menciptakan makhluk manusia ini untuk itu saja. Ya. Kita ini hidup sebenarnya hanya untuk ikhlas. Gimana sih hidup biar betul-betul hidup? Ya jadilah orang ikhlas. Jadilah orang yang benar-benar hidupnya untuk Allah Azza wa Jalla, bukan untuk hawa nafsu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu hanya mengikuti nafsu, itu tidak ikhlas. Makanya keikhlasan itu luar biasa ya. Ikhlas itu lawan dari nafsu, ikhlas itu lawan dari syirik, ikhlas itu lawan dari semua keburukan. Jadi ikhlas itu luar biasa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, wa makna ya'buduni yuwahhiduni. Ini tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan makna ya'buduni adalah yuwahhiduni. Makna beribadah kepadaku adalah mentauhidkanku. Kenapa? Karena ibadah tidak disebut ibadah kecuali harus ada tauhid. Ibadah tidak disebut ibadah oleh Allah kalau nggak ada tauhid. Harus didasari tauhid. Kemudian wa'adamu ma amarallahu bi tauhid, dan perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid dan ikhlas. Sama ya, tauhid itu ikhlas. Pokoknya antum sekarang udah familiar lah. Tauhid itu ikhlas, ikhlas itu tauhid. Jadi perkara yang paling besar yang Allah perintahkan itu adalah ikhlas. Yang paling penting, yang paling utama, kebenaran yang paling benar itu adalah tauhid. Makanya kalau sampai orang nggak ngerti tauhid, itu orang paling bodoh. Ya, orang tidak ada yang lebih bodoh daripada kaum musyrikin. Orang musyrik itu orang paling bodoh. Kenapa? Karena sesuatu yang paling jelas saja nggak tahu. Di kitab Ushul Sittah ya, karya Syekh Muhammad At-Tamimi juga itu menyebutkan perkara ajaib. Ada 6 keajaiban dunia, di mana ajaibnya apa? Itu perkara paling jelas di dalam Quran, disebutkan berulang kali, tapi dan dipahami oleh orang awam, tapi tidak dipahami oleh orang-orang yang mengaku cerdas. Ini ajaib. Nah, yang pertama itu adalah ikhlas. Ikhlas ini banyak orang orang yang ngaku cerdas itu nggak ngerti. Nggak cuma soal cerdas ilmu dunia nih, bahkan yang mengaku cerdas ilmu agama, yang mengaku sebagai ulama, banyak nggak ngerti masalah ikhlas. Tapi orang awam paham, sebagian ya orang awam malah paham. Jadi perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid atau ikhlas. Wahwa, dan makna dari tauhid ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah. Nah, ini sebenarnya Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi mendefinisikan tauhid dengan bagiannya, bukan mendefinisikan tauhid secara umum. Ya, kalau definisi tauhid yang lebih luas tidak seperti ini. Kalau ini hanya tauhid yang bagian dari tauhid yang paling penting. Jadi tauhid itu
tauhid ifradullahi bima yahtassu bihi. Ini pengertian tauhid secara umum, lebih luas, yang paling lengkap. Tauhid adalah ifradullahi bima yahtassu bihi, mengesahkan Allah dengan apa yang menjadi kekhususannya. Mengesahkan Allah dengan apa yang menjadi kekhususannya. Itulah tauhid. Nah, yang menjadi kekhususan Allah itu apa? Nah, itu ada 3. Kekhususan Allah ada 3. Makanya tauhid terbagi 3. Ada rububiyah. Kekhususan Allah ada 3: rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi tauhid ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini sebenarnya yang pas pakai alif lam ya. Tauhid al-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma wa sifat. Karena ini 3 inilah yang menjadi kekhususan Allah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah ifradullah ifradullahi bi af'alihi, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Itulah makna dari tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Nah, perbuatan Allah itu banyak, tapi secara global ada 4 lah yang terpenting ya. Yang lain masuk ke sini semua, yaitu al-khalqu, penciptaan, al-milku, penguasa atau pemilik, kemudian ar-rizqu, pemberian rizki, kemudian at-tadbir, pengaturan. Itu perbuatan Allah ada 4: penciptaan, penguasaan, pemberian rezeki, dan pengaturan. Jadi alam semesta ini semuanya ciptaan Allah, kekuasaan Allah, diberi rezeki sama Allah, dan diatur sama Allah. Itulah perbuatan Allah. Maka semua itu harus kita esahkan hanya untuk Allah, ifradullah. Itu berarti orang yang begitu mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Bagaimana praktek tauhid rububiyah? Bentuk nyata dari tauhid rububiyah itu seperti apa? Ini sedang tauhid rububiyah nih. Gimana? Kelihatan nggak? Enggak. Kenapa? Jadi kalau kita ketemu orang ini tauhid rububiyah nih. Oh, ini enggak tauhid rububiyah. Tahu dari mana? Hah? Gimana aplikasinya? Kalau sholat kan jelas, orang ini sholat, orang ini bukan sholat, enggak sholat, kan kelihatan. Kalau tauhid rububiyah gimana? Iya, pengakuan. Jadi tauhid rububiyah itu cuma ilmu dan keyakinan gitu. Jadi
cukup dengan mengilmui dan meyakini. Sudah, berarti Anda mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Antum tahu itu dan antum yakin. Nah, antum berarti mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Jadi pengamalannya itu dengan meyakini. Maka orang yang nggak tahu itu belum mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Atau sudah tahu tapi nggak yakin. Ada kok bagian sana yang ngatur selain Allah gitu. Ada yang bau rekso gitu. Nah, itu syirik dalam rububiyah. Dia telah menyekutukan Allah dalam rububiyah. Orang Qadariyah yang meyakini perbuatan hamba nggak ditakdirkan Allah, itu juga syirik dalam rububiyah. Karena menganggap Allah nggak menciptakan perbuatan kita. Padahal kita harus yakin Allah menciptakan segalanya. Baik makhluk maupun perbuatan makhluk itu ciptaan Allah semua. Terus kita yakini tuntas, nggak ada yang terkecuali. Pokoknya semua kejadian Allah yang menciptakan, apapun itu. Terus yakin. Kalau nggak yakin itu berarti belum mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Dan syirik dalam rububiyah itu paling buruk ya. Syirik paling buruk itu syirik dalam rububiyah. Kenapa? Orang Quraisy saja meyakini rububiyah. Tapi banyak orang Islam sekarang tidak meyakini rububiyah. Jadi lebih buruk daripada kafir Quraisy. Nah, kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Apa itu? Ifradullah bi af'ali ibadi, dengan perbuatan hamba, mengesahkan Allah dengan atau dalam perbuatan hamba. Jadi kalau tadi perbuatan Allah, sekarang perbuatan hamba. Kita mengesahkan Allah dengan perbuatan kita. Nah, ini kelihatan ada perbuatan. Sholatnya untuk Allah. Tapi untuk Allahnya di hati, ya kan? Orang yang sholat untuk Allah atau untuk manusia, kita nggak bisa bedakan karena di hati. Cuma bentuk perbuatannya kelihatan. Jadi aplikasi dari tauhid uluhiyah adalah amalan. Kita beramal. Kalau tadi ilmu, makanya sebagian ulama menyebut tauhid terbagi dua, tauhid ilmu, tauhid amal. Nah, terus yang ini masuk ke tauhid ilmu. Asma wa sifat masuk ke kategori tauhid ilmu. Nah, tauhid asma wa sifat ini pengertiannya agak panjang, tapi kalau kita ringkas ya, tauhid asma wa sifat artinya ifradullah bi asma'ihi wa sifatihi. Jadi mengesahkan Allah dengan nama dan sifatnya, gitu mudah. Ya, nanti harus dilengkapi ketika kita belajar khusus tentang itu. Jadi tauhid cuma seperti ini, sederhana gitu. Kalau antum pahami ini dengan baik, mudah menjelaskan kepada orang lain insyaallah. Karena orang itu kadang-kadang melihat ilmu itu rumit karena nggak tergambarkan gimana globalnya dulu. Kalau orang tuh belajar sesuatu itu punya gambaran global, habis itu perincian, itu enak. Kalau tiba-tiba dari awal dari rinci-rinci, nggak tahu globalnya kayak apa, ya. Jadi itu namanya metode belajar ya. Kalau kita membaca buku misalnya, coba lihat global dulu, di mana itu globalnya buku? Daftar isi, antum baca daftar isi diulang-ulang sampai antum menguasai daftar isi. Dikuasai gitu, nggak harus apa. Pokoknya antum kuasai isi kitab udah terbayang gitu. Contoh metode belajar gitu. Nah, masing-masing dari tauhid, sebagaimana tauhid itu lawan dari syirik, maka masing-masing tauhid yang tiga ini juga lawannya syirik juga. Makanya ada tauhid rububiyah, ada syirik rububiyah. Ada tauhid uluhiyah, ada syirik uluhiyah. Ada tauhid asma wa sifat, ada syirik asma wa sifat.
Tapi yang ini sering disebut ilhad. Syirik dalam masalah asma wa sifat namanya ilhad, penyimpangan. Lebih luas, tidak hanya sekedar syirik. Intinya penyimpangan dalam masalah asma wa sifat. Jadi kalau mau dipanjangkan itu yang tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dengan apa-apa yang Allah namakan dirinya sendiri, mengesahkan Allah dengan apa-apa yang Allah menamakan dirinya sendiri dan mensifatinya di dalam Al-Quran, dengan apa-apa yang Allah menamai dirinya sendiri dan mensifatinya di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal itu panjang kali. Yaitu gitu aja. Yaitu dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang Allah nafikan. Yaitu dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang Allah nafikan, tanpa ta'til, tanpa tahrif, tanpa tamsil, tanpa takyif. Nah, itu pengertian tauhid asma wa sifat panjang. Tahrif, tamsil, ta'til, tahrif, tamsil, takyif. Belakangan ulama menambahkan tafwid, tanpa tafwid juga. Nah, kemudian wa a'dhamu manaha anhu syirik, dan perkara yang paling besar yang Allah larang adalah syirik, yaitu lawan dari tauhid. Apa itu syirik? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, menyeru selain Allah bersama Allah. Nah, ini syirik dalam uluhiyah. Tadi juga tauhid dalam uluhiyah, ifradullah bil ibadah, sama. Ifradullah bi af'alil ibad, artinya ifradullah bil ibadah, sama. Ya, mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba artinya ibadah, perbuatan kita ibadah. Kenapa pakai kata-kata af'al? Agar serupa dengan yang atas. Yang atas pakai af'al juga gitu. Kalau atas af'al Allah, yang bawah af'al hamba. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi ini perintah untuk tauhid dan larangan dari syirik. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ya. Untuk menyikapi orang-orang yang mengingkari tauhid seperti ini, bagaimana Pak? Mengingkari. Iya. Kita meyakini tauhid itu dibagi tiga, atau dia meyakini seperti sifat-sifat untuk mengingkari tinggal ditinggal pergi aja. Maksudnya mengingkari itu gimana? Membantah atau mau ngapain? Iya, membantahnya. Membantah. Mengingkari. Pergi pun mengingkari ya. Kalau mau membantah, ya pertama lihat dulu apa argumen mereka.
Jadi argumen pokoknya saya nggak percaya tauhid ada 3 gitu, pakai pokoknya. Ya harus intinya detail dari perkataan mereka harus kita pahami dulu baik-baik dari sisi mana menyimpangnya. Nah dari sisi itulah yang kita akan luruskan. Makanya tergantung seperti apa perkataan itu. Kalau mengatakan nggak percaya saya dengan pembagian tauhid menjadi 3, kenapa nggak percaya? Wong ini Quran, ini hadis, ini nggak keluar dari Quran dan hadis. Ya karena nggak ada di zaman Nabi tauhid terbagi 3, bid'ah ini. Ya kan tidak setiap yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Ya kembali ke definisi bid'ah, belajar bid'ah dulu. Ya panjang pembahasannya intinya. Ya ini nggak keluar dari Quran, nggak keluar dari Sunnah. Ini semuanya kesimpulan dari Quran dan Sunnah. Sebagaimana ulama membuat bidang ilmu seperti nahwu sorof, itu di Quran ya nggak ada. Maksudnya di zaman Nabi nggak ada nahwu sorof. Abu Bakar nggak belajar nahwu sorof, nggak ada. Berarti bid'ah. Ya kalau definisi bid'ah setiap yang nggak ada di zaman Nabi itu bid'ah, ya itu bid'ah. Tapi kan definisi bid'ah bukan begitu gitu. Ya intinya dari mana sih ilmu nahwu sorof itu? Digali dari bahasa Arab, timbul kaidah-kaidah. Nah itu namanya nahwu ya, dan sorof nanti. Nah kemudian dari mana nih ada tauhid terbagi 3? Sama seperti kita sekarang menyimpulkan rukun sholat ada sekian, 6 atau 7 ya apa? Syarat sholat ada sekian, rukun sholat ada sekian. Mana dalilnya dari Nabi yang Nabi mengatakan rukun sholat ada sekian? Ya nggak ada. Nah itu kan kesimpulan dari Quran dan Sunnah. Ya begitu juga ulama seperti itu. Ini seperti orang yang datang ke pasar, kemudian dia disuruh ngecek isi pasar, apa saja di pasar, atau misalnya barang spesifik ya, di pasar ini HP ada merek apa saja misalnya. Kemudian dia keluar, di pasar ini HP cuma ada 3 merek ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya begitu, cuma nyimpulkan saja gitu loh. Jadi nggak ada yang baru ya dalam hal seperti ini memudahkan orang untuk memahami sesuatu. Udah selesai. Ini Quran, ini hadis, nggak keluar dari situ. Yang mau bukti nanti ada dalilnya semua ya. Kita akan pelajari itu. Jadi kalau antum belum belajar ya nggak bisa membantah mereka. Belajar, pokoknya belajar terus. Insya Allah kan punya argumen-argumen. Yang lain? Dulu ya pengalaman pribadi saya, pertama saya dengar istilah tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, saya kelas 1 SMA, dan saya nggak suka. Apa ini, saya nggak pernah ngaji sama bapak saya kayak gini. Jadi saya masih menganggap ajaran bapak saya itu yang terbaik gitu. Wah sesat nih, aliran baru nih ya. Kemudian SMA kelas 2 ya cuma ngerti gitu, ada istilah itu, tapi belum ngerti apa maksudnya. Baru ketika kelas 3 mulai belajar, mulai dipahami. Tapi sampai mungkin setahun itu masih ngambang, masih belum paham banget apa sih itu gitu, masih belum ngerti. Ya udah didefinisikan seperti itu, cuma belum digambarkan dengan mudah begini, akhirnya tetap aja ngambang. Nah, dan itu tidak sedikit barangkali orang yang sudah ngaji sudah setahun 5 tahun mengenal sunnah tapi belum ngerti apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, apa itu tauhid asma wa sifat. Padahal sederhana cuma begini ya. Dan ini sangat penting untuk kehidupan kita. Ini pondasi hidup kita, ini pondasi agama kita. Kalau kita nggak punya tauhid, hidup kita nggak ada gunanya, ibadah kita semuanya batal kalau nggak punya tauhid. Makanya penting sekali untuk memahami perkara ini.
Jadi perkara yang paling penting yang ada dalam Quran itu ya tauhid ini. Perintah Allah yang paling agung tadi katanya apa? Tauhid, yang harus kita pahami betul. Sebagaimana kita belajar sholat biar sholat diterima, masa kita nggak belajar tauhid? Ya, itu harus kita pelajari. Bahkan paling gigih kita harus belajar ini daripada belajar ilmu-ilmu apapun. Banyak orang yang mempelajari Quran gitu, menelaah Quran saja harus paham betul loh, enggak ini yang betul begini, sampai debat dengan orang lain di warung kopi, di pangkalan ojek kadang-kadang mendebatkan Quran gitu. Nah, enggak penting-penting amat, enggak tahu juga enggak masalah. Tapi perkara penting yang menjadi modal untuk masuk surga malah enggak dibahas. Ini fatal ya kehidupan manusia seperti itu. Hidupnya orientasinya sudah dunia. Udah, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismun jami'un likul 5.